Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan terdiri atas dua ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berkepingan mirip kacang buncis dan warnanya merah coklat. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Fungsi ginjal yang pertama mengatur volume cairan dalam tubuh, yang kedua mengatur keseimbangan osmotik atau keseimbangan ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Yang keenam, pengatur tekanan darah. Yang ketujuh, pengeluaran zat-zat beracun. Struktur ginjal. Ginjal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kulit ginjal atau korteks. Terdiri dari jutaan nefron. Pada nefron inilah terjadi proses penyaringan darah. Nefron terdiri atas bagian-bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Yang kedua, tubulus, saluran panjang yang bergulung. 2. Medula atau sumsum ginjal. A. Piramid renal. B. Kolumna renal. Yang ketiga, rongga ginjal atau pelvis renalis, tempat pengumpulan urin hasil penyaringan ginjal sebelum dialirkan ke kandung kemih. Ureter terdiri 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya lebih kurang 25-30 cm dengan penampang lebih kurang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari A. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. B. Lapisan tengah otot polos. C. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Yang selanjutnya vesika urinaria atau kantung kemih. Kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti pada rongga karet, terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat. Berhubungan ligamentum vesika umbilicalis medius. Bagian vesika urinaria terdiri dari A. Fundus, B. Corpus, C. Vertex, D. Distensi kandung kemih. Oleh air kemih akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemih. Dengan jumlah lebih kurang 250 cc sudah cukup untuk merangsang berkemih atau proses miksi. Akibatnya akan terjadi refleks kontraksi dinding kandung kemih dan pada saat yang sama terjadi relaksasi sphincter internus diikuti oleh relaksasi sphincter externus dan akhirnya terjadi penggosongan kandung kemih. Yang kedua, uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat. Kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian panjangnya lebih kurang 200 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari 1. Uretra prostaria. Yang kedua, uretra membranosa. Yang ketiga, uretra cavernosa. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari 1. Tunica muscularis atau sebelah luar. 2. Lapisan spongeosa. Yang ketiga, lapisan mukosa, lapisan dalam. Yang keempat, muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina, antara klitoris dan vagina. Selanjutnya, pembentukan urin.
Filtrasi terjadi di glomerulus. Cara neutron saling ditampung oleh kapsula Bowman. Cara tersebut tersusun oleh urea, glukosa, air yang anorganik, seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah. Karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus, cairan yang ditampung di kapsula Bowman disebut urin primer. Selama 24 jam darah yang tersaring dapat mencapai 1-10 liter. Selanjutnya, reabsorpsi. Proses ini terjadi di tubulus contractus maximal. Proses yang terjadi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masuk dapat diperlukan oleh tubuh. Zat yang diserap kembali adalah glukosa, air, asam amino, dan ion anorganik. Sedangkan urea ini sedikit diserap kembali. Cara yang dihasilkan oleh proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Selanjutnya, augmentasi. Proses ini terjadi di tubulus kontraksital dan juga disalurkan pengumpul. Pada bagian ini terjadi pengumpulan cairan di proses sebelumnya. Di bagian ini juga masih terjadi penyerapan ion natrium, kloro, serta urea. Cairan yang dihasilkan berupa urin sesungguhnya yang kemudian disalurkan ke rongga ginjal. Urin yang sudah berbentuk dan terkumpulkan di rongga ginjal dibuang keluar tubuh melalui ureter dan kandung kemih. Uretra. Proses pengeluaran ini disebabkan adanya tekanan di dalam darah dan kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih selain disebabkan oleh pengaruh saraf, juga adanya kontraksi otot, organ-organ kandung kemih, dan tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pembentukan urin. Gambar pembentukan urin. Selanjutnya, urin. Urin adalah cairan sisa-sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Secara umum berwarna kuning. Urin encer warna kuning pucat, kuning jernih, urin kental berwarna kuning pekat, dan urin baru segar berwarna kuning jernih. Urin berkisar antara 4,8 sampai 7,5 urin akan menjadi lebih asam jika mengkonsumsi banyak protein, dan urin akan menjadi lebih basah jika mengkonsumsi banyak sayuran. Berat jenis urin 1,015 sampai 1,020. Volume urin normal per hari adalah 900 sampai 1400 ml. Volume tersebut dipengaruhi banyak faktor, diantaranya suhu, zat-zat diuretika atau teh, alkohol, dan kopi, jumlah air minum, hormon, dan emosi.